warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah, yang alhamdulillah sebarannya seluruh Indonesia, karena dari Papua, NTT, Sulawesi, Kalimantan, ya, Jawa, mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, JIY, ya. Kemudian Sumatera sudah terwakili, ya, termasuk Kalimantan ini ada beberapa, alhamdulillah. Ya. Dan kita bersyukur kita sudah berada di hari ke-8 Ramadan 1446 Hijriah. Hari ini, insya Allah, kita akan mendengarkan sahabat saya, Dokter Mukhlis, ya, Hasan Uji Sofro, ya, spesialis penyakit dalam, ya, konsultan, ya, untuk membahas tentang aspek kesehatan puasa. Ya. Dan kita tahu bahwa agama Islam yang diturunkan Allah buat kita semua ini mempunyai maksud yang luar biasa. Nah, Majelis Tarjih memberikan takrif ad-din, ya, agama itu sebagai ma syara'ahullahu ala lisani ambiyaihi minal awamir wan nawahi wal irsyadat lissalahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Ya. Bahwa agama itu adalah syariat Allah, ya, untuk kita semua, ya, lissalahil ibad, untuk kebaikan hamba-hambanya dunia dan akhirat. Ini yang kita mesti yakini, bahwa agama Islam ini untuk kebaikan kita semua. Perintahnya kalau kita laksanakan pasti banyak manfaatnya. Larangannya kalau kita kerjakan pasti banyak madorotnya. Bukti-bukti empiris, bukti-bukti penelitian sudah banyak membuktikan tentang hal itu. Dan ada sebuah buku yang menurut saya luar biasa mengupas tentang aspek kesehatan ibadah. Ya. Ada seorang dokter dari Mesir, namanya Jamil Az-Zaki. Ya. Beliau menulis buku yang terjemahan Indonesianya adalah Mukjizat Kesehatan Ibadah. Hampir semua masalah ibadah itu dibahas di situ, ya. Dilihat bagaimana aspek kesehatannya, tinjauan aspek kesehatannya. Jadi manfaatnya jelas, pasti kalau kita menyerahkan diri kepada aturan-aturan Allah, pasti kita akan mendapatkan manfaatnya. Ini yang saya kira kita harus yakini, harus pastikan menjalankan agama Allah, dinullah, itu adalah untuk kebaikan kita, bukan hanya kebaikan akhirat saja, tetapi juga kebaikan dunia. Ya. Nah, hari ini kita akan akan mendengarkan, ya, paparan Dr. Mokhlis. Ya. Beliau ini adalah pakar di bidangnya, di bidang kedokteran, ya, melihat bagaimana aspek kesehatan puasa, ya, yang insya Allah, ya, ini akan semakin memperteguh keyakinan kita untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, namun sebelumnya, marilah kita awali terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mungkin sedikit memperkenalkan, ya Mas Mukhlis ini, ya, aktivitasnya di Semarang, ya, beliau di Departemen Penyakit Dalam, ya, Rumah Sakit Karyadi, ya. Kemudian juga di Fakultas Kedokteran Undip, juga BPH di Rumah Sakit Romani Muhammadiyah Semarang. Ya. Kalau dulu juga di MPKO. Ya, jadi aktivitas di Muhammadiyah Kuyup. Nah, dulu waktu mahasiswa sama-sama saya di IMM. Ya. Beliau ini adalah apa namanya banyak menghabiskan waktu untuk bersama-sama di dalam gerakan persyarikatan Muhammadiyah itu. Selanjutnya, eh, monggo, Dr. Mukhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati sahabat kami sejak SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, Dr. Agus Sukoco, yang selalu mengingatkan kita untuk bersama-sama tholabul ilmi. Yang kami hormati seluruh sahabat-sahabat, para hadirin yang selalu berhikmat mengikuti Golden Habit yang sudah kesekian kalinya. Terima kasih kami mendapat kesempatan untuk belajar bersama Bapak Ibu sekalian. Kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Kami kalau ditanya setiap kali ketemu, apa kabar Dr. Mukhlis? Saya selalu alhamdulillah lebih sehat dari pasien. Karena masih diberi kesempatan untuk visitor, bukan yang divisit oleh dokter. Nah, saat ini kami mencoba untuk belajar bersama hikmah puasa bagi kesehatan tubuh kita, karena puasa Ramadan sebulan penuh memiliki berbagai manfaat bagi tubuh, baik sisi fisik maupun mental spiritual. Untuk mental spiritual sudah terlalu banyak dan sering dibahas. Tapi untuk sisi fisik, sisi tubuh kita agak sedikit yang membahas. Di antaranya, mari kita mengulang kembali bagaimana hikmah puasa bagi tubuh kita, supaya cita-cita Allah menyarankan, mewajibkan kita untuk berpuasa betul-betul menjadi insan yang bertakwa. Kalau tubuh kita tidak sehat, untuk sholat susah, untuk beramal susah. Patofisiologi fasting pada individu yang normal, yang akan dibantu adalah livernya, hati kita. Jadi jagalah hati betul agar SGOT, SGPT tidak meningkat. Karena metabolisme gula untuk disimpan di dalam otot sebagai glikogen, otot-otot kita menyimpan glikogen sumber tenaga, utamanya adalah hati. Dan bagaimana glukosa bisa diproses dengan baik? Kita minum manis pada waktu buka puasa bersama dengan kurma, dengan setop, akan terproses di lambung, diserap aliran darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Peran pankreas yang ada di perut kiri atas kita sangat besar. Di situ begitu kita minum manis, insulin langsung dikeluarkan. Pasien-pasien dengan diabetes mellitus itu terjadi kelelahan insulin.
Lawong insulin sudah lelah kok masih minum manis, masih makan nasi tanduk. Kan otomatis insulin yang sudah lelah di pankreas bagaimana bisa dikeluarkan? Oleh sebab itu, glikogen menjadi salah satu cara tubuh kita mengeluarkan tenaga dengan mengeluarkan cadangan energi di glikogen kita. Nah, sekarang manfaat kita berpuasa dari subuh sampai dengan maghrib. Yang pertama adalah detoksikasi tubuh. Proses detoksikasi pada saat puasa, selama berpuasa, tubuh itu sebetulnya tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman dalam waktu yang lama loh, 12 jam kalau di Indonesia. Tapi kalau kita sempat ke Finlandia, jam 22 buka puasa, nanti jam 2 malam sudah sahur, hanya 4 jam kok. Kita yang di Indonesia relatif stabil, karena nggak ada musim penghujan, musim kemarau. Adanya semua sama. Kalau kita puasa, menyebabkan tubuh beralih dari menggunakan energi yang didapat dari makanan, nasi, jagung, telur, roti, menjadi menggunakan cadangan energi yang ada di dalam tubuh berupa lemak, glikogen. Oleh sebab itu, panjenengan yang maaf, kurus, tolong jangan terlalu bangga kok kurus banget, karena cadangan lemaknya jadi kurang. Nanti glikogennya cukup karena ototnya ada, tapi cadangan lemaknya jadi kurang. Proses inilah yang mengarah pada detoksifikasi tubuh. Ketika kita berpuasa, kita akan menggunakan cadangan lemak. Saat kita berbuka, tubuh mulai membakar lemak yang disimpan saat kita berpuasa, tadi habis sahur ya, tubuh mulai membakar lemak yang disimpan dalam sel-sel lemak untuk dijadikan energi. Lemak tubuh ini bukan hanya sebagai sumber energi loh, tapi juga sebagai tempat penyimpanan banyak toksin, racun yang terlarut dalam lemak tubuh ya. Jadi toksin-toksin kita itu masuk di dalam lambung, kemudian ikut aliran darah, terus dia akan mencari tempat yang berlemak untuk ngendon di sana. Ketika lemak itu dibakar, racun-racun yang tersimpan di dalamnya akan dilepaskan ke aliran darah. Akhirnya dikeluarkan melalui ginjal dan saluran cerna. Maka kalau kita puasa, pipisnya nuwun sewu lebih pesing. Karena toksin-toksinnya banyak yang keluar. Padahal minumnya aqua, air putih, bukan minum manis. Sebab apa? Ginjal mengeluarkan racun. Saluran cerna pada waktu kita puasa, begitu kita kentut, aroma amoniaknya lebih bul. Jadi kalau pas lagi puasa, diem aja, ono sing mambu baleng, mesti yang tidak ngentut langsung sopo to iki. Nah, tapi yang ngentut diam saja. Alhamdulillah keluar toksinnya. Jadi bagi yang panjenengan perutnya penuh dengan kemajuan, berarti visceral fat-nya cukup banyak. Kalau dijiwit langsung dut. Nah, kalau yang wanita more beautiful karena tambah lemak yang banyak. Pada waktu langsing beautiful, tapi begitu agak banyak lemak more beautiful. Berikutnya adalah ketika kita puasa mengalami proses autofagi. Fagus itu makan, auto itu otomatis memakan sendiri. Puasa merangsang proses autofagi. Mekanisme alami tubuh membersihkan sel-sel dari komponen-komponen yang rusak, yang tidak diperlukan. Itu dirangsang dengan puasa. Selama periode puasa, tubuh mempercepat proses ini untuk menghilangkan protein-protein atau organel yang rusak dan membantu meningkatkan fungsi sel. Sel yang baik, kalau di sebelahnya ada yang sel rusak, itu cenderung gerakannya tidak bisa leluasa. Karena di antara sel itu sangat memperhatikan. Kalau misalnya trombosit ya, pada pasien dengan malaria,
di trombosit, eritrosit yang kemasukan Plasmodium malariae itu dindingnya akan langsung gripis, sakit gitu ya. Nah, nanti eritrosit sebelahnya itu akan cenderung untuk nutup karena kompak sekali. Loh, kok berdua? Nanti temannya lagi nutup terus. Jadi banyak airnya jadi trombus pada pasien dengan malaria serebral, malaria berat. Trombus gumpalan eritrosit sel darah merah akan ikut aliran darah masuk ke otak tersumbat. Terjadilah kesadaran menurun mirip stroke iskemik akibat sumbatan, bukan hemoragik. Roset, itulah karena apa? Karena hebatnya sel eritrosit saling memperhatikan. Demikian pula sel-sel normal, kalau sebelahnya mengalami sakit, otomatis organel rusak, selnya akan rusak, sebelahnya akan ikut rusak. Jadi kalau kita puasa, ada proses autofagi membantu meningkatkan fungsi sel menjadi lebih baik. Proses ini sangat penting karena menjaga kesehatan dan regenerasi sel, serta mencegah penumpukan bahan berbahaya bagi tubuh. Jadi tubuh itu perlu autofagi. 2016 ilmuwan Jepang mendapat penghargaan Nobel dari penelitian sejak tahun 1980 terkait fenomena pada tingkat sel yang disebut autofagi. Namanya Prof. Yoshinori Sumi. Pertama kali mengamati fenomena autofagi pada sel ragi. Sel ragi mengalami kekurangan energi, nutrisi, melakukan proses autofagi, mendaur ulang bahan bakan di dalam sel untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar tetap survive dan eksis. Karena dipuasakan sel raginya itu. Nah, fenomena autofagi oleh Sumi diamati juga pada sel manusia termasuk mamalia. Nampaknya fenomena autofagi inilah yang mampu menjawab rahasia puasa bagi tubuh kita. Sebab autofagi proses daur ulang komponen sel digunakan kembali untuk keberlangsungan hidup sel. Salah satu pemicu proses autofagi apa? Puasa Ramadan. Karena para ilmuwan membuktikan puasa 12 jam bisa disebut intermittent fasting, sekarang banyak diamalkan oleh orang-orang non-muslim, itu mampu memulai proses autofagi dalam tubuh. Setiap tahun, sel tubuh kita sudah bekerja keras selama 11 bulan, ada yang bertahan hidup, ada yang mati. Sel tubuh menyimpan hasil metabolisme termasuk sampah, racun dalam sel. Nah, nanti bila menumpuk tentu akan menyebabkan kematian sel. Terkadang penumpukan sampah ini tidak mampu untuk dibuang saking banyaknya karena tempat pembuangan akhirnya sudah kepenuhan. Nah, tubuh melakukan autofagi akan membuang atau mendegradasi kotoran sampah hingga detoksifikasi racun di dalam sel. Akibatnya apa? Sel menjadi bersih dong dan tidak terbebani lagi oleh sampah-sampah yang menumpuk di sekitarnya serta racun-racun. Akhirnya sel mampu bekerja kembali dengan baik. Orang yang habis puasa Ramadan lebih segar, seperti bayi baru lahir. Berikutnya, peningkatan fungsi organ pencernaan. Kita ini Abdul Butun, syukuran dokter, makan-makannya mana? Syukuran sarjana, makan-makannya mana? Syukuran konsultan, saya kok belum diundang makannya? Oh, selama berpuasa, tubuh memiliki lebih banyak waktu untuk istirahat dari proses pencernaan yang terus-menerus. Tanpa makanan yang masuk, tubuh dapat fokus untuk memperbaiki saluran cerna dan organ lainnya seperti hati. Karena metabolisme, lemak, karbohidrat, protein ada di hati. Hati merupakan organ utama kan yang bertugas mendetoksifikasi tubuh dengan mengolah racun, makanan, minuman, bahan kimia rusak. Saat berpuasa, hati dapat bekerja lebih optimal untuk memproses, mengeluarkan racun dari tubuh. Selanjutnya, pembersihan dari racun lingkungan.
banyak racun yang kita terima, oksidan-oksidan dari sekitar kita, polusi udara, Indonesia. Panjenengan kalau ke Jakarta memotret di jam 12 siang tuh. Demikian pula makanan yang kita makan, nuwun sewu. Kalau makan jajan, jangan sembarangan karena banyak bahan kimia dalam makanan. Kerupuk aja sekarang sudah diberi formalin supaya tidak mudah melempem. Demikian pula produk rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya. Racun-racun ini biasanya disimpan di tubuh loh, tidak langsung dikeluarkan. Karena apa? Dititipkan dulu di lemak kita. Nah, ketika kita berpuasa, proses metabolisme tubuh tadi mengarah untuk pembakaran lemak yang berfungsi juga membebaskan tubuh dari racun tersebut. Selanjutnya dikeluarkan lewat urin dan keringat. Keringatnya orang berpuasa kadang berbau lebih kurang enak karena racun-racun yang dikeluarkan dari pembakaran lemak masuk lewat keringat maupun lewat pipis kita. Aroma abab kita itu seperti minyak kasturi. Maksudnya ya Rasulullah itu orang yang berpuasa kalau ngendika, kalau ngomong itu mesti yang baik-baik, jadi wangi gitu ojo ojo pamer. Wis tahu ngambung kasturi, oh mboten makaten. Sekarang peran ginjal dalam detoksifikasi. Jadi tadi hati sudah, pencernaan sudah, sekarang ginjal. Ginjal itu berperan serta sangat penting dalam membuang racun dari tubuh melalui pipis. Selama puasa, tubuh itu akan lebih fokus dalam pengeluaran racun yang sebelumnya terakumulasi dalam tubuh. Selain itu, proses pemecahan lemak dan metabolisme yang meningkat juga dapat mengeluarkan racun melalui keringat. Jadi, semua organ tubuh sepertinya ditata ulang dalam berpuasa, termasuk mikrobiota usus. Bapak Ibu sekalian, di dalam usus kita tuh ada imunoglobulin A. Di sekitar imunoglobulin A ada mikrobiota usus. Puasa juga dapat berdampak pada mikrobiota usus, yaitu apa? Bakteri baik yang ada di saluran cerna. Escherichia coli sebetulnya bakteri baik. Kita makan jambu, kalau keluar di bukan dalam bentuk jambu, walaupun banyak jambu kluthuknya itu karena keterlibatan Escherichia coli. Bakteri yang membantu. Beda dengan kambing. Kambing makan rumput, keluarnya hijau, perintilan dalam bentuk rumput yang halus. Ya ini kita enggak makan hijau, keluarnya coklat akibat Escherichia coli. Nah, penelitian menunjukkan bahwa puasa dapat membantu memperbaiki keseimbangan mikrobiota usus dengan meningkatkan jumlah bakteri yang baik yang berperan dalam proses pencernaan dan detoksifikasi. Keseimbangan mikrobiota di dalam tubuh kita itu selalu ada yin dan yang, ada bakteri baik, ada bakteri yang patogen, itu seimbang dengan berpuasa, berkontribusi mengurangi peradangan dan pembersihan tubuh dari zat berbahaya. Adanya bakteri di dalam usus, mau tidak mau, tetap menimbulkan peradangan, inflamasi, ya. Tapi kalau peradangan berlebihan, maka muncul kalor, dolor, fungsiolesa, rubor, ya. Puasa menurunkan peradangan, Bapak Ibu sekalian. Puasa dapat membantu mengurangi peradangan dengan menurunkan kadar sitokin di dalam tubuh kita itu. Begitu ada mikroba masuk, sitokin proinflamasi, interleukin 6, TNF alfa itu akan langsung meningkat protein yang memicu respon peradangan karena dengan adanya peradangan itu akan menarik leukosit, ayo datang yuk soalnya ini ada sesuatu nih. Ketika peradangan berkurang maka gejala stres, depresi pun akan berkurang. Sebuah penelitian menemukan bahwa puasa lebih dari 12 jam dapat mengurangi peradangan dan dikaitkan dengan perbaikan suasana hati dan tingkat stres. Jadi intermittent fasting disarankan sekitar 12 jam. Nah, sekarang bagaimana
kesehatan hati kita pada waktu puasa. Hati adalah organ utama yang terlibat dalam detoksifikasi tubuh. Selama puasa, hati fokus pengolahan racun, mengeluarkan amonia, serta metabolisme lemak untuk mengubah menjadi energi. Puasa jangka panjang dapat membantu hati dalam meningkatkan kemampuan mengeluarkan racun yang ada dalam tubuh. Yang berikutnya, meningkatkan kesehatan. Sensitivitas insulin. Sensitivitas insulin, seberapa efektif tubuh merespon insulin? Insulin, hormon yang diproduksi pankreas, berfungsi mengatur kadar gula darah dengan membantu sel tubuh menyerap glukosa dari darah. Ya, semakin tinggi sensitivitas insulin, semakin efisien tubuh menggunakan insulin. Berarti kadar gula darah dapat tetap stabil, terkendali. Pasien yang baru terdiagnosis gula darah DM itu sering hanya dengan metformin saja. Metformin itu membantu darah yang mengandung gula memasukkan ke dalam sel. Jadi belum perlu ada glimepirid. Glimepirid kan untuk mengingatkan pankreas mengeluarkan insulin. Jadi pada waktu awal sensitivitas insulin pasien DM itu masih bagus. Sebaliknya, kalau sudah resistensi insulin seperti bapak saya, diabetes mellitus, setiap hari minum teh manis gelas besar. Padahal sudah mengalami resistensi insulin sehingga bapak saya berumur 49 tahun sudah dipanggil oleh Allah, insya Allah husnul khotimah. Saya sudah sekitar 60 tahun, HbA1c selalu bagus tanpa mengkonsumsi obat gula. Karena insulinnya diusahakan tidak mengalami resisten. Resistensi insulin kondisi di mana tubuh tidak merespon insulin dengan baik, kadar gula darah meningkat. Setiap kali pasien DM kontrol, saya selalu, terima kasih sudah nengok saya, Bu. Gula darah, Alhamdulillah 125. Ibu membahagiakan dokter. Dok, saya sebelum ke sini seminggu mengendalikan makan. Oh alah, jadi ibu kontrol untuk membahagiakan dokter. Padahal setelah itu HbA1-nya 11, HbA1c. Sensitivitas insulin, seberapa efektif tubuh merespon insulin? Insulin, hormon yang diproduksi oleh pankreas, sudah tadi ya. Salah satu faktor utama penyebab diabetes mellitus tipe 2 adalah resistensi insulin. Sekarang proses puasa dan pengaruhnya terhadap insulin itu bagaimana? Saat berpuasa, tidak mengkonsumsi makanan, minuman selama beberapa jam, dari sahur sampai buka. Tubuh mulai menggunakan cadangan energi dalam bentuk glikogen yang disimpan di hati dan otot. Setelah cadangan glikogen habis, tubuh mengalihkan menggunakan lemak sebagai sumber energi. Proses ini dikenal sebagai mobilisasi lemak atau lipolisis. Selama periode ini, tubuh tidak lagi menerima asupan gula atau karbohidrat dalam jumlah besar, otomatis memicu lonjakan gula darah. Ini mengurangi kebutuhan tubuh memproduksi insulin dalam jumlah besar. Sebagai hasilnya apa? Tubuh menjadi lebih responsif terhadap insulin saat berbuka dan mulai mencerna makanan. Ada penurunan produksi insulin loh selama puasa. Karena saat berpuasa, tubuh mengalami penurunan produksi insulin karena kadar gula dalam darah kan tetap stabil dan cenderung rendah. Panjenengan kalau cek gula di jam 12 siang atau jam 3 sore pasti rendah dibandingkan pada waktu habis sahur. Karena asupan karbohidratnya kan terbatas. Tubuh tidak perlu mengeluarkan banyak insulin untuk mengatur gula darah. Proses ini memberikan istirahat bagi pankreas sebagai penghasil insulin, sehingga tubuh dapat lebih efektif menggunakan insulin saat diperlukan saja. Selain itu, tubuh mengalami penurunan resistensi insulin secara bertahap dengan berpuasa. Setelah beberapa hari atau 2 minggu, 3 minggu, apalagi 4 minggu, tubuh menjadi lebih efisien lagi dalam merespon insulin yang diproduksi. Dan ini berkontribusi pada peningkatan sensitivitas insulin. Sehingga orang yang DM selalu kami sarankan puasa Senin, Kemis.
Sekarang penurunan kadar lemak tubuh. Puasa itu menurunkan kadar lemak tubuh, terutama lemak visceral yang menumpuk di sekitar organ vital. Lemak tubuh yang berlebihan, terutama lemak visceral, itu dapat mengurangi sensitivitas insulin kan, dan meningkatkan resistensi insulin. Dengan penurunan lemak tubuh akibat puasa, tentu akan menjadi lebih sensitif terhadap insulin. Lemak tubuh yang berkurang membuat sel tubuh lebih mudah menyerap glukosa, memanfaatkan insulin lebih baik. Bagaimana perubahan hormon bisa yang mempengaruhi insulin pada waktu puasa? Selama puasa, tubuh itu mengalami perubahan sekresi berbagai hormon yang berhubungan dengan metabolisme, adrenalin, noradrenalin, yang membantu meningkatkan pembakaran lemak. Selain itu, ada hormon growth hormone, GH, yang diproduksi lebih banyak selama puasa, juga berperan dalam meningkatkan sensitivitas insulin. Hormon ini, growth hormone, itu membantu mengatur metabolisme lemak dan glukosa, berkontribusi meningkatkan pemanfaatan glukosa oleh sel tubuh. Nah, sekarang ketika kita puasa, ternyata fungsi mitokondria yang ada di dalam sel sebagai sumber energi, organel dalam sel berfungsi menghasilkan energi selama berpuasa, itu terjadi peningkatan fungsi dan jumlah mitokondria dalam sel tubuh. Ini akan membantu sel tubuh memanfaatkan energi lebih efisien karena jumlah pabriknya ditambah oleh Allah. Hal ini dapat berkontribusi pada perbaikan sensitivitas insulin karena nggak usah mengambil banyak-banyak cadangan energi dari glikogen. Sel yang lebih sehat, efisien, lebih mudah lagi merespon insulin. Ya. Penelitian dan bukti klinis, alhamdulillah beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa puasa, terutama puasa Ramadan, itu meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan kadar gula darah pada orang puasa, dan berisiko menurunkan terkena diabetes tipe 2. Dalam sebuah penelitian diketahui setelah puasa Ramadan, DM tipe 2 mengalami penurunan kadar gula darah puasa dan peningkatan sensitivitas insulin, HbA1c ada kecenderungan turun. Sekarang bagaimana puasa dengan jantung kita? Pengaruh puasa terhadap kadar kolesterol jahat, LDL, dan trigliserid, Bapak Ibu mohon secara berkala memeriksa LDL dan trigliserid. Trigliserid itu diam-diam menjadi faktor risiko jantung loh. Kolesterol jahat, LDL, dan trigliserid jika kadarnya terlalu tinggi, itu meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan masalah pembuluh darah lainnya. Penurunan kadar LDL dan trigliserid selama berpuasa, terjadi perubahan metabolisme lemak. Ketika tidak makan dalam jangka lama, tubuh membakar lemak yang tersimpan sebagai sumber energi, mengurangi kadar lemak berlebih dalam darah. Salah satu efek sampingnya adalah penurunan kolesterol jahat LDL dan trigliserid. Otomatis penurunan trigliserid terjadi karena tubuh tidak mengkonsumsi kalori kan dalam jumlah besar, sebab trigliserid kan dari kolesterol yang dari karbohidrat ke rumah kalori yang berasal dari karbohidrat sederhana atau lemak jenuh yang bisa meningkatkan trigliserid. Selain itu, lemak yang dibakar selama puasa membantu mengurangi lemak tubuh secara keseluruhan, secara tidak langsung menurunkan kadar trigliserid. Bagaimana lipolisisnya? Ketika tubuh memasuki puasa, proses lipolisis pembakaran lemak terjadi untuk menyediakan energi ya. Proses ini menyebabkan mobilisasi asam lemak bebas sebagai sumber energi dan pembakaran lemak lebih efisien menurunkan kadar lemak darah termasuk kolesterol LDL dan trigliserid yang dikenal kolesterol jahat yang biasanya menumpuk di mana? Di dinding pembuluh darah, meningkatkan rasio aterosklerosis, tersumbat di pembuluh darah jantung, nyeri dada, ternyata sumbatannya sudah 90% harus dipasang stent. Dan berpuasa ternyata meningkatkan HDL. Kolesterol baik, HDL itu memiliki fungsi melindungi kesehatan jantung kan. HDL berperan mengangkut kolesterol yang berlebihan dari pembuluh darah ke dalam hati.
di mana kolesterol tersebut kemudian diolah dan dikeluarkan dari tubuh. HDL membantu mengurangi risiko pembentukan plak karena dia suka mengambil plak-plak-plak untuk dibawa ke hati sehingga pembuluh darah kita tidak tersumbat. Tingkatkan kadar HDL. Stimulasi produk selama puasa, tubuh mengalami perubahan hormon menguntungkan peningkatan kadar HDL. Salah satunya peningkatan growth hormon tadi yang berfungsi meningkatkan metabolisme lemak dan menurunkan lemak tubuh. Hormon ini ternyata berperan meningkatkan produksi kolesterol baik. Selain itu, penelitian menunjukkan puasa dapat mengubah keseimbangan lemak tubuh yang mendorong tubuh memproduksi lebih banyak lagi HDL. Oleh karena itu, meskipun kadar kolesterol total dan LDL bisa menurun, kadar HDL cenderung meningkat. Namanya aja HDL, High Density Lipoprotein. Ayo kita tingkatkan kadarnya. Tapi yang LDL, yang kolesterol jahat, Low Density Lipoprotein, namanya aja low kok malah berlebihan. Yang pada gilirannya nanti akan membantu mengurangi risiko penyakit jantung. Bagaimana peningkatan fungsi aliran darah endotel? Bapak Ibu sekalian, endotel adalah lapisan tipis sel yang melapisi pembuluh darah dan berfungsi mengatur aliran darah kan. Peningkatan produksi HDL selama puasa membantu menjaga fungsi endotel tetap sehat. Penting menjaga kelancaran aliran darah, mencegah pembentukan plak. Endotel itu lapisan dalam pembuluh darah kita. Kalau bagus, otomatis lemak tidak akan menempel. Tapi kalau ada lubang-lubang, cenderung akan ditambal dengan lemak-lemak kita, timbul plak. Selain itu, puasa dapat mempengaruhi aliran darah secara positif, mengurangi peradangan dalam tubuh. Inflamasi yang merupakan faktor risiko utama penyakit jantung. Mohon maaf, bagi kita yang kegemukan, indeks massa tubuh lebih dari 25, mudah terjadi peradangan inflamasi akibat kegemukan tadi. Peradangan kronis, kegemukan, merusak pembuluh darah dan memperburuk kondisi jantung. Dengan berpuasa menurunkan berat badan, tapi Syawal kan meningkatkan berat badan. Dengan mengurangi peradangan, puasa mendukung kesehatan jantung secara keseluruhan. Ya, yang terakhir, organ otak kita sangat terbantu dengan puasa. Bagaimana pengaruh puasa pada otak dan sistem saraf? Masya Allah. Ternyata puasa itu meningkatkan aliran darah ke otak, membantu healing sel-sel saraf, meningkatkan mitokondria sel saraf, mengurangi oksidatif stres yang menyebabkan kita stres, membalanskan glutamat GABA rasio, dan meningkatkan kognitif perasaan. Pasien kok kayak kita kayaknya lebih bahagia deh kalau kedatangan Ramadan. Otak kita lebih encer loh. Ujian kalau di bulan Ramadan kami banyak lulusnya. Enhance stress real dan meningkatkan BDNF. Apa itu BDNF? BDNF itu Brain Derived Neurotrophic Factors. Salah satu hormon protein yang sangat penting untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan plasticity, kemampuan otak beradaptasi membentuk koneksi baru sel-sel saraf di otak. BDNF berperan dalam meningkatkan kemampuan belajar, memori, fungsi kognitif secara umum. Nuwun sewu, Dr. Agus Sukoco sudah umur melebihi Nabi Muhammad, lebih dari 63. Tapi daya ingatnya bagus sekali, apal peserta satu persatu, yang ini di Kalimantan, ini di Sulawesi. Karena apa? Selalu belajar, BDNF-nya bekerja bagus, fungsi kognitifnya. Jadi insya Allah Pak Dr. Agus Sukoco dan para hadirin di sini itu agak tertunda pikunnya.
karena berpuasa dengan baik. Ada 3 langkah yang memperbaiki kesehatan otak. Lemak yang sehat, EPA, DHA, neurotropik, neurogenesis. Yang kedua, nootropik, menurunkan peradangan, membantu plastisitas. Dan murah meriah, puasa, karena meningkatkan BDNF untuk neurogenetis sel otak kita. Selama puasa, tubuh mengalami berbagai perubahan hormon yang merangsang peningkatan produksi BDNF. Penelitian menunjukkan puasa meningkatkan BDNF pada otak, berdampak meningkatkan sekali lagi memori, pembelajaran, kemampuan otak untuk beradaptasi dengan perubahan. Makanya di dalam puasa itu untuk menghafalkan Al-Quran lebih mudah daripada di luar bulan Ramadan. Salah satu mekanisme yang menjelaskan ini adalah peningkatan kadar keton selama puasa. Keton, senyawa yang dihasilkan tubuh ketika membakar lemak sebagai sumber energi, keton itu dapat merangsang produksi BDNF. Jadi, walaupun dia kalau pada pasien dengan KAD, ketoasidosis diabetik, gulanya 800, napasnya kusmaul, cepat dan dalam, panas tinggi, kesadaran menurun, pipis, ada keton positif. Ya karena kelebihan gula. Tapi kalau gula terkontrol, keton tuh merangsang produksi BDNF loh. Neuroprotektif. Puasa juga dapat memacu proses autofagi kan? Tadi mekanisme pemeliharaan sel tubuh membersihkan, memperbaiki sel rusak yang tidak berfungsi dengan baik. Dalam konteks otak, autofagi itu membantu membersihkan sel otak dari komponen yang rusak. Seperti protein yang tidak dipakai, yang berbahaya, dan memperbaiki fungsi neuron. Proses ini berfungsi sebagai mekanisme pelindungan, neuroproteksi, mengurangi kerusakan sel otak, berpotensi menurunkan risiko gangguan neurogeneratif seperti Alzheimer yang sekarang banyak muncul terdiagnosis. Meningkatkan energi otak saat berpuasa, tubuh beralih menggunakan glukosa memanfaatkan asam lemak dan keton. Keton dihasilkan selama puasa ketika mengurangi asupan karbohidrat, merupakan sumber energi yang efisien untuk otak. Studi menunjukkan bahwa keton dapat meningkatkan fungsi otak, meningkatkan daya ingat, mengurangi peradangan di otak, inflamasi. Keton diketahui memiliki efek pelindungan terhadap otak dan membantu memperbaiki kualitas fungsi kognitif. Bagaimana dengan berpuasa manfaatnya di otak? Peradangan kronis di otak dapat menyebabkan gangguan otak, penyakit neurodegeneratif, Alzheimer, Parkinson. Puasa Ramadan ternyata mengurangi peradangan dalam tubuh termasuk di otak. Sehingga saat tubuh kita berpuasa, kadar peradangan dalam tubuh menurun, melindungi otak dari kerusakan akibat inflamasi. Ini juga dapat memperbaiki sirkulasi darah di otak, mendukung fungsi otak secara keseluruhan. Meningkatkan daya ingat dan kognisi loh. Beberapa penelitian menunjukkan puasa dapat meningkatkan daya ingat, kemampuan kognisi berhubungan dengan BDNF dan peningkatan produksi keton. Pada puasa yang jangka panjang, otak menjadi lebih efisien menggunakan energi, mendukung fungsi mental, meningkatkan kemampuan kognitif secara keseluruhan, dan meningkatkan kemampuan otak membentuk koneksi baru neuron yang dapat memperbaiki kemampuan belajar dan memori. Jadi, puasa di otak memicu produksi hormon pertumbuhan, growth hormone, norepinefrin, berperan penting dalam mengatur nuansa suasana hati, tingkat stres, meningkatkan perasaan bahagia, mengurangi kecemasan. Orang yang puasa denyut jantungnya berkurang. Puasa menyeimbangkan kadar neurotransmitter, baik serotonin, dopamin, yang berperan dalam mengatur suasana hati. Dan puasa membantu otak kita memproduksi lebih banyak hormon penenang. Puasa menjadi alat untuk menenangkan kita karena hormon pemenenangnya sudah muncul, tidak perlu diberi alprazolam, mengurangi hormon pemicu stres. Semoga bermanfaat, barakallah, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.